Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurice di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin tanggal 17 Juni tahun 2024. Rekan trader, memasuki hari yang baru, minggu yang baru, hari Senin. Saya sebelumnya mau mengucapkan selamat merayakan Idul Adha buat seluruh trader Indonesia dimanapun berada. Semoga hari yang sangat luar biasa ini memberikan berkah buat kita semua. Oke rekan trader, kita memasuki hari yang sangat luar biasa. Kita akan kembali lagi. Saya akan memberikan sedikit analisa buat rekan trader. Market memberikan analisa agar rekan trader setidaknya punya sedikit referensi sebelum masuk nanti dalam dunia trading yang akan dilakukan pada hari ini. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi sebelum kita masuk, mari kita mereview dulu apa yang terjadi dan apa yang setelah saya prediksikan selama 1 minggu ke depan. Kita coba lihat langsung di platform rekan trader. Untuk seperti biasa hari Senin, kita memulai dengan prediksi yang akan saya lakukan selama 1 minggu. Prediksi ini telah saya lakukan di video sebelumnya, tapi mari kita coba melihat lagi. Untuk minggu ini saya masih memprediksikan untuk indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan dengan level paling maksimum itu di 105.940. Ya, ini maksimum ya, tapi bisa saja terjadi. Tapi pada prinsipnya saya memprediksikan bahwa masih mempunyai nilai penguatan yang signifikan untuk indeks dolar Amerika. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, saya memprediksikan bahwa dia masih punya peluang untuk turun lebih rendah lagi sampai ke level 1.06151. Menurut saya sebenarnya terlalu jauh sih, tapi ya sekitaran 1.06731 lah. Menurut saya nilai yang bisa dicapai oleh euro angkel saham dolar. Dan untuk pound sterling masih tetap juga mengalami pelemahan. Saya mencoba memprediksikan sampai di posisi 1.25543, tapi menurut saya 1.25949 adalah nilai yang bisa masuk dalam logika arah pergerakan dari pound sterling. Dan untuk gold saya memprediksikan bahwa gold ini masih punya peluang untuk naik sampai di level ketinggian paling maksimum di seputaran 2382. Tapi menurut saya 2372 merupakan nilai yang bisa masuk dalam acuan pada gold pada minggu ini. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat USD Yen Jepang peluang penguatan masih besar. Saya memperkirakan sampai di 159.093. Tapi hati-hati juga pembalikan arah, walaupun di minggu ini kalender ekonomi tidak terlalu banyak ya. Tapi pembalikan arah bisa terjadi sampai nilai paling minimal itu di seputaran 154.826. Oke, ini adalah prediksi yang coba saya bawakan untuk minggu ini. Dan seperti biasa kita akan masuk dalam tema harian. Untuk tema hari ini saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa, adalah peluang pelemahan menuju 2300 di tengah ketidakpastian politik dunia. Nah, ini tema yang saya pikir sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kecenderungan hawkish sangat mendasar pada arah pergerakan yang terjadi untuk emas ya, dolar Amerika. Inilah yang membuat bagaimana emas bisa turun lebih jauh lagi. Dan kalau kita lihat pada hari ini rekan trader, hari ini emas itu sudah sempat turun rekan trader. Coba lihat, emas sempat turun di 2315.40. Saya masih berasumsi bahwa emas ini masih punya peluang yang besar bisa turun minimal itu sampai di 2310 ya. Tapi di arah pergerakan sampai 2300 itu merupakan arah yang normal. Karena di hari Jumat kemarin dia ini sempat turun sampai di posisi 2299. Oleh karena itu 2300 menurut saya itu adalah hal yang normal, dan ini juga ditunjang oleh pertama,
Pergerakan yang terjadi pada emas bisa mengalami pelemahan ditunjang oleh pertama sikap hawkish yang diangkat oleh The Fed sangat membebankan emas. Yang kedua, emas ini masih sangat dipengaruhi oleh pergerakan geopolitik yang terjadi di Prancis di saat pemilihan parlemen. Inilah yang menjadi alasan bagaimana emas bertendensi untuk mengalami pelemahan yang signifikan di pembukaan minggu ini. Ditambah juga dengan data industri yang baru saja dikeluarkan di Cina membuat emas mengalami pelemahan yang signifikan. Tapi pelemahan ini bisa saja dikonter balik di saat keadaan-keadaan geopolitik dunia, baik itu yang terjadi di Eropa maupun yang terjadi di Timur Tengah. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada emas sampai turun ke 2.300 adalah hal yang normal. Tapi dengan keadaan politik ini bisa membuat emas menjadi aset safe haven, di mana emas bisa kembali lagi ke posisi tertinggi seperti yang terjadi pada hari Jumat. Oleh karena itu rekan trader, kita harus melihat secara seksama apa yang terjadi pada emas saat ini. Kita tahu bahwa pergerakan-pergerakan yang terjadi saat ini, di mana imbas pengurangan tingkat suku bunga dot plot yang diprediksikan hanya satu kali, ini merupakan peluang untuk dolar dalam mengalami pelemahan. Tapi rekan trader, pelemahan yang terjadi ini bisa membuat emas tinggi tapi tidak tinggi banget. Karena menurut, kalau cuma satu kali, itu artinya bisa membuat emas naik lebih tinggi. Tapi ketinggian itu tidak terlalu tinggi jika dibandingkan apabila pelemahan tingkat suku bunga ini bisa dilakukan sebanyak 2 kali. Bulan September, kalau memang cuma satu kali dalam tahun ini artinya bulan September. Tapi kalau 2 kali, bulan September dan bulan Desember. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa emas sekarang berkontraksi. Dan apabila itu terjadi 2 kali dalam 1 tahun ini, artinya emas akan terbang lebih tinggi. Tapi kalau cuma hanya 1 kali, artinya emas punya peluang naik tapi tidak terlalu maksimal. Oleh karena itu, sekarang pasar benar-benar melihat dan wait and see apakah pelemahan tingkat suku bunga ini akan segera dilakukan, sehingga dari apa yang dilakukan ini benar-benar akan melihat arah pergerakan emas ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada saat ini, dan seperti biasa kita langsung masuk ke analisa teknikal. Analisa teknikal ini kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Seperti biasa, indeks dolar Amerika saat ini rekan trader, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia memiliki kecenderungan bullish, walaupun tendensi bullish ini masih benar-benar kita lihat pergerakannya. Saya bisa bilang bahwa kalaupun memang dia bullish, dia akan mencoba naik sampai level 105.378. Tapi tendensi bearish masih bisa saja terjadi. Dan saya memprediksikan bahwa kalaupun terjadi pelemahan yang paling sempurna itu dia akan coba sampai di titik maksimal pelemahan di posisi 104.948. Di arah pergerakannya dari level ketinggian sini sampai level ketinggian terendah di posisi 104.948. Itu adalah arah yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini. Nanti dulu. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya euro angkel saham dolar. Bagaimanakah arah pergerakan dari euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar, rekan trader, kita lihat dengan jelas ini bahwa euro angkel saham dolar masih memiliki tendensi yang bearish. Seberapa besarkah kekuatan bearish akan terjadi? Saya memprediksikan bearish ini bisa terjadi sampai level paling maksimal itu di posisi 1.06685. Dan pembalikan arah bisa terjadi membuat dia naik kembali lagi ke posisi 1.07201. Nah, ini dia. 1.07201 di level sini sampai level paling rendah di sini.
1.06685. Bagaimana untuk pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling pada prinsipnya dia masih mengalami pelemahan ya. Tendensi bearish ini masih sangat kuat. Saya bisa bilang bahwa bearish ini masih bisa saja terjadi sampai level paling maksimal itu di posisi 1.26442. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke level 1.27065. Nah, sini ya. Ini adalah arah pergerakan terjadi pada pound sterling hari ini. Sedangkan untuk gold, kita lihat rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini, kita bisa lihat dengan jelas bahwa gold tendensi yang terjadi benar-benar hancur lebur ya. Dia turun dan saya memprediksikan bahwa pelemahan ini bisa saja terjadi sampai titik maksimal di posisi 2306. Hati-hati, pembalikan arah. Pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke selera asal di posisi 2330. Jadi 2330 sampai 2306 adalah level yang bisa saja tercapai pada emas hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang, kita akan lihat bersama-sama. USD Yen Jepang hari ini peluang bullish masih tetap kuat, tapi sangat sempit. Dia akan mencoba naik. Menurut analisa saya, penguatan dia ini bisa sampai di level tertinggi adalah di posisi 157.808. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi di posisi 157.152. Nah, arah pergerakan terjadi pada USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya, untuk hari ini kalau kita lihat tidak terlalu ada kalender ekonomi yang luar biasa ya. Nanti kalender ekonomi itu akan ada nanti di hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat. Dan rekan trader, untuk lebih jelasnya rekan trader bisa melihat tema saya ini, bacanya, prediksinya di FX Trade. Saya menulis di sana hari ini artikel saya. Tinggal rekan trader buka aja FX Trade Indonesia ya, fxtrade-id.com. Nah, nanti rekan trader bisa lihat. Nanti ada di analisa. Nah, ya analisa tinggal buka aja, akan ada di situ ada prediksi harga emas ya, peluang pelemahan dunia. Nah, judulnya ada, ini ada nama saya di sini. Silahkan rekan trader membacanya, analisa saya. Oke rekan trader. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini 17 Juni tahun 2024. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.